Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kemurahan Tuhan yang tidak pernah terbatas dalam hidup kita. Dia selalu menjaga, menyertai, melindungi kita dalam kondisi dan situasi apapun. Sampai saat ini, kalau kita boleh ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami datang padamu dengan penuh kerendahan hati kami. Karena kami sungguh tahu Tuhan, tanpa Engkau hidup kami tidak berarti apa-apa. Tanpa Engkau Tuhan hidup kami tidak berdaya. Tanpa Engkau Tuhan kami tidak berguna sama sekali Tuhan. Untuk saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami rindu Engkau Tuhan. Kami rindu memuji, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Dan kami rindu lawatan-Mu memenuhi setiap kami. Sukacita yang luar biasa, kekuatan yang baru, rahmat-Mu yang melimpah-limpah terjadi dalam hidup kami Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kalau kami akan mulaikan ibadah kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan semua kami yang mengikuti ibadah ini Tuhan, kami diberkati dengan berkat yang luar biasa daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hanya Engkau juru selamat dalam hidup kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padamu. Amin Tuhan. Yang ku berharap hanya janji-Mu, hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku sembah, ku sembah Roh Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padamu. Katakan ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Oh, ku yakini
Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidup, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, oh Yesus kekuatan, kekuatan di hidupku, bagi yang mustahil, bagi Engkau Tuhan tidak ada perkara bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya diserahkan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kami yakin Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu, karena ku aman, ku aman, karena Kau menjagaku. Kuat, ku kuat, karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Penyertaan-Mu yang begitu sempurna selalu Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang selalu melakukan mujizat yang luar biasa dalam hidup kami. Kami akan mendengarkan renungan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu bertahta dalam hidup kami, firman-Mu tertanam dalam setiap hati kami, bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mau sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan amin.
Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Selamat kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Apa semua dalam keadaan sehat, dalam pemeliharaan perlindungan Tuhan? Pagi hari ini baik, kita akan sama-sama menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Dan kita simak bersama-sama. Saya bacakan, saya ambil di dalam Mazmur 39 ayat 3 sampai yang kelima. Mazmur 39 ayat 3 sampai yang kelima. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku, ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku ini. Saudara yang kasih dalam kasih Kristus, saya akan ulangi kata-kata yang di dalam ayat 5. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Saudara yang kasih, kalau kita pelajari dan baca firman Tuhan ini, apa yang dikatakan Daud ini merupakan kata-kata putus asa. Kata-kata yang sudah kehilangan iman. Kata-kata yang seolah-olah tidak ada harapan masa depan lagi. Kenapa? Daud yang begitu luar biasa, yang penuh urapan, tahu-tahu mengucapkan kata-kata ini. Kita harus tahu juga, kita ini manusia. Kadang-kadang iman kita mulai nanjak tinggi, tetapi juga satu waktu drop, ya, menurun, mengalami kelemahan. Namanya manusia. Daud pernah mengalami suatu iman yang luar biasa, dahsyat. Tetapi hari ini kita baca kata-katanya. Saudara-saudara, ya Tuhan, beritahukan kepadaku ajalku. Kenapa? Beritahukan kepadaku ajalku. Berarti dia dalam keadaan yang menyedihkan. Tekanan-tekanan yang dihadapinya membuat dia mulai putus asa secara manusia. Dia tidak berdaya. Kalau dipikir secara akal sendiri, memang dia tidak berdaya. Dikatakan juga di sini, ya, apa batas umurku? Kenapa dia mesti bertanya kepada Tuhan, apa batas umurku? Dan ajalku ditanyakan lagi. Saudara-saudara, inilah keadaan manusia. Walaupun pernah diurapi dengan luar biasa, berkemenangan luar biasa, ya, imannya menanjak, mengalahkan Goliat dan lain-lain musuh-musuhnya. Tetapi satu waktu juga, walaupun dia seorang raja, walaupun dia seorang pimpinan yang dihargai, dihormati, mempunyai otoritas yang luar biasa, semua panglima-panglima prajurit tunduk kepadanya. Tapi secara manusia juga ada sesuatu yang dimilikinya, yaitu kelemahan. Saudara dan saya pun juga demikian. Kadang-kadang iman kita mulai nanjak, mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan adalah Allahku, maha dahsyat, maha kuasa, luar biasa. Aku percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menolong.
tapi satu saat juga timbul di dalam batin. Nah, batin yang bagaimana? Batin yang dalam kekosongan. Berkata, ya seperti Daud katakan, saudara yang kasih dalam kasih Kristus, dikatakan bahwa dia tanya kepada Tuhan, beritahu kepadaku ajalku. Apa pernah saudara bertanya begitu kepada Tuhan? Kapan kira-kira ajalku, kematianku? Aduh, umurku ini sampai berapa tahun ya kira-kira? Ini pertanyaan, saudara. Yang terakhir juga dinyatakan di situ, ya saudara. Dalam supaya aku mengetahui betapa fananya aku ini. Betapa fananya. Kehidupanku ini tak berguna seolah-olah di hadapan Tuhan. Ini Raja Daud. Saudara-saudara, bagaimana dengan keadaan saudara? Kita harus tahu, saudara-saudara, di dalam dunia ini yang menentukan kematian, yang menentukan ajal kita adalah Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 2, itu ayat 6 sampai 7, di situ dikatakan Tuhan yang menghidupkan, Tuhan yang mematikan, Tuhan yang membuat kaya, Tuhan yang bisa membuat miskin, Tuhan yang meninggikan, Tuhan yang merendahkan. Yang menentukan Tuhan, saudara-saudara, bukan manusia. Sebab itu di firman Tuhan dikatakan juga kita harus sadar bahwa nasib manusia itu ada di tangan Tuhan. Nasib mujur, nasib malang ada di tangan Tuhan. Yesaya 45, saudara nanti baca itu di dalam ayat 5 sampai yang ke-7. Nasib manusia ada di tangan Tuhan. Semuanya di tangan Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini diperhadapkan dengan satu masalah-masalah dan pergumulan. Kata firman Tuhan tadi bahwa dia terus-menerus mengalami satu tekanan-tekanan, penderitaan-penderitaan makin berat. Itu di dalam ayat yang kedua, ayat yang ketiga, yang terakhir. Tetapi penderitaanku makin berat. Karena penderitaan, tekanan, terus-menerus, tidak habis-habisnya. Sebab itu Daud mulai merasa lemah. Mulai merasa, kapan aku mati? Kapan ajalku? Sampai kapan umurku? Betapa hidup ini tidak ada artinya. Saudara-saudara yang kasih dalam kasih Kristus, mari kita renungkan juga dalam hidup kita. Sebab itu ada tertulis di dalam satu ayat di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12. Ayat yang pertama, saya bacakan Pengkhotbah pasal yang ke-12. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Firman Tuhan katakan, supaya ingat pencipta. Ingat siapa itu pencipta? Tuhan di pada masa mudamu. Ya, karena apa? Sebelum tiba hari yang malang, yang mendekat tahun-tahun yang kau katakan tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Ingat akan pencipta. Kadang manusia sudah tidak ingat Tuhan. Ya. Kalau sudah diberkati Tuhan, sudah lupa kepada Tuhan. Kalau sudah ada kedudukan tertentu, sudah lupa kepada Tuhan. Ya, dianggap bahwa kehidupan ini terus kekal, tidak ada akhir. Dia berbuat segala sesuatu yang sesukanya, seolah-olah dia yang berkuasa, terus menerus. Dia tidak tahu satu waktu juga dia lengser. Dia tidak tahu satu waktu dia juga mengalami
sesuatu kesulitan, kesusahan, sakit, penyakit, dan meninggal. Sebab itu di sini dikatakan, ingat pencipta. Masa muda itu masa yang kuat, sehat. Nah, saudara dan saya juga demikian. Kalau Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada kita, ingat akan Tuhan yang memberi kekuatan, kesehatan bagi kita. Gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan dibuat macam-macam. Jangan dibuat berbuat dosa. Lakukan kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan untuk memuliakan Tuhan. Sebagaimana yang ditulis dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Kita ini miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau kita juga diberikan Tuhan kedudukan, satu kedudukan atau posisi jabatan, mungkin di dalam perusahaan, mungkin dalam pemerintahan, ingat akan Tuhan, Dia yang memberikan jabatan kedudukan kepada kita. Jangan menganggap bahwa kedudukan itu akan bertahan terus. Kita manusia lemah. Kita manusia juga akan lengser dalam kedudukan. Kita manusia juga akan jatuh tanpa Tuhan. Kalau kita libatkan Tuhan di dalam segala perkara, sebab itu dikatakan ingat Tuhan, libatkan Tuhan, supaya jangan gugur iman, supaya jangan lemah, supaya jangan jatuh. Hari ini, saudara-saudara, kalau saudara diberkati Tuhan, juga ingat bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Ya, Ulangan 8 ayat 17-18. Jangan engkau tinggi hati, jangan engkau sombong karena kedudukanmu, karena kekayaanmu. Kekayaan itu bisa habis, saudara-saudara. Biar pada kesempatan pagi hari ini, saudara mendengar firman Tuhan. Karena satu saat dikatakan firman Tuhan tadi, ya, sebelum tiba hari-hari yang malam. Ya, ingat Pengkhotbah 12 ayat 1. Sebelum tiba hari yang malam, berarti ada sesuatu yang secara tiba-tiba akan muncul, akan melemahkan, akan membuat saudara dan saya kacau balau dalam pikiran atau kehidupan. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba ada musibah datang, ada penyakit datang. Saudara-saudara, ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak berdaya. Itu namanya dikatakan hal-hal hari-hari yang malam. Kemudian dikatakan, dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan. Nah, kalau sudah ada kemalangan datang, ya, musibah datang, ada penyakit datang, apa dikatakan? Ya, saudara-saudara, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Tidak ada kesenangan lagi. Tidak ada sukacita lagi. Tidak merasa lagi damai. Sebab itu ingat Tuhan. Sebelum tiba hari-hari yang malang, hari-hari yang sial, hari-hari yang menimpa, bencana, saudara, musibah, sakit penyakit, hal-hal tertentu. Kalau kita mempunyai jabatan, bisa saja dilengsarkan. Keadaan sekarang ini, seperti keadaan yang sekarang ini. Datangnya kesulitan di mana-mana. Banyak perusahaan-perusahaan mulai tutup. Ya, saudara-saudara. Kenapa? Oleh karena sesuatu hal COVID-19 ini yang menyerang di seluruh dunia. Sehingga orang kehilangan pekerjaan. Perusahaan tidak lagi berjalan. Oleh karena itu tiba-tiba. Belum ada orang tahu, belum ada orang mengetahuinya. Belum pernah
ditafsir, ya, akan terjadi yang demikian ini, yang seperti yang dialami sekarang ini. Saudara-saudara, apa yang mau dikatakan? Tahun-tahun yang penuh hal-hal yang sial. Nah, saudara, tahun kemalangan. Tidak ada kesenangan bagiku. Banyak orang sudah tidak ada sukacita, tidak ada kesenangan, saudara, di dalam hal menghadapi virus corona ini. Semua di seluruh dunia. Sebab itu saudara-saudara, ingat akan Tuhan. Selalu berhubungan dengan Tuhan. Selalu libatkan Tuhan. Selalu kita hubungan dengan Tuhan di dalam doa. Haleluya. Kita perhatikan Daud, saudara-saudara. Daud di dalam kata-katanya, ya saudara, bahwa manusia itu tidak tahu kapan ajalnya. Ajalnya itu secara tiba-tiba. Kalau ajal datang, satu kematian datang, tidak ada orang bisa menolak. Orang kaya kah? Orang pejabat kah? Raja kah? Kedudukan yang bagaimanapun, kalau sudah waktunya kematian datang, tidak ada orang bisa menolak. Ya, saudara, seperti yang tertulis di dalam Pengkhotbah 9. Saudara akan melihat di dalam ayat 12. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala, yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Sekarang mungkin saudara sehat, secara tiba-tiba ditimpa dengan satu kemalangan, sakit penyakit. Secara tiba-tiba ada sesuatu musibah terjadi di dalam rumah tangga, terjadi musibah dalam perusahaan. Itu tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Saudara tidak bisa tahu. Alkitab mengatakan seperti ikan kena jala, seperti burung yang kena satu perangkap. Itu tiba-tiba. Saudara-saudara, walaupun kalau tiba-tiba datang, kalau kita selalu ada dekat dengan Tuhan, melibatkan Tuhan, campur tangan Tuhan ada dalam kehidupan kita, saya rasa itu bisa dijauhi, saudara. Nah, kemudian kita akan melihat di dalam satu firman Tuhan juga, kadang-kadang orang menimbun kekayaan, rasanya seolah-olah mereka itu tidak lagi akan mengalami hal-hal ya yang nasibnya seperti Alkitab mengatakan sial. Ada satu cerita di dalam Alkitab, Pengkhotbah pasal 6 ayat 1 dan 2. Saudara baca ya. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ini orang kaya tapi tidak bisa menikmati apa-apa. Luar biasa. Pengkhotbah 6 ayat 1 dan 2. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari, yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta, benda, dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu pun yang diingininya. Tidak ada kekurangan apapun, ya apa saja dia inginkan, dia bisa rasakan, bisa dia inginkan. Nah, saudara-saudara, ya, hanya ingin saja. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Bisa beli apa-apa, bisa punya apa saja.
Yang dia mau beli apa saja, wah, dia bisa beli. Tetapi dia tidak bisa nikmati. Dia mau beli makanan apa saja yang enak-enak, tapi sayang, hanya ditonton saja. Ada orang tuh yang kena penyakit, yang tidak bisa makan ini dan makan itu. Oh, saya darah tinggi, saya kencing manis, saya mengalami penyakit ini dan ini. Banyak. Hanya orang lain disuruh makan saja ya, aku tidak bisa. Aku ini ditimpa masa ada penyakit macam-macam. Saudara, apa enaknya menjadi orang kaya, punya semua, bisa beli macam-macam yang dibutuhkan, tapi tidak dinikmati. Bisa beli mobil yang mewah, tapi tidak bisa nikmati mobil yang mewah. Orang lain pakai saja. Punya rumah yang mewah, tapi tidak bisa dinikmati sebab sakit-sakitan. Ini kata Alkitab. Nah, saudara-saudara, ya. Nah, melainkan orang lain yang menikmati. Inilah kesia-siaan dan penderitaan yang pahit. Satu penderitaan yang pahit, kesia-siaan hidup. Sebab itu, apabila saudara dan saudara mengalami keberkatan Tuhan, jangan lupa, ya, ingat akan Tuhan. Ingat akan pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bisa saudara-saudara ikut andil dalam pekerjaan Tuhan, dalam pelayanan dengan kekayaanmu. Nah, Tuhan akan campur tangan dalam hidup saudara. Kadang-kadang kita ini sudah lupa. Sudah diberkati luar biasa, foya-foya. Lupa akan Tuhan. Dulunya, waktu belum diberkati, cari Tuhan sungguh-sungguh. Berdoa dengan Tuhan, kepada Tuhan, supaya Tuhan buka jalan, Tuhan berkati perusahaan. Setelah perusahaan diberkati luar biasa, lupa kepada Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Saudara-saudara, itulah dikatakan firman Tuhan. Terjadi suatu tiba-tiba musibah, sakit, penyakit, penderitaan, sengsara. Sebab itu pada pagi hari ini, saudara-saudara, diingatkan kepada Daud juga. Daud mengingatkan kepada kita seperti yang dialaminya dalam hidupnya, saudara-saudara, ya, supaya kita mengetahui Raja Daud itu dikatakan dia merenungkan hidupnya. Dalam pembacaan yang kita baca tadi, dalam Mazmur 39 ayat 5, dia merenungkan hidupnya. Dia berkata kepada Tuhan, kapan ajalmu? Sampai kapan umurku? Supaya aku tahu hidupku ini fana, hidupku tidak berarti. Nah, itu katanya, kata Daud, ya. Apa arti jabatan? Apa arti kedudukan, kekuasaan, kekayaan ini? Saudara, ya, tidak ada artinya. Semuanya tidak abadi. Semuanya fana. Semuanya akan ditinggalkan. Kemudian saudara ditinggalkan mau kemana? Saudara-saudara, inilah yang perlu kita ingat, yang perlu kita sadari, ya. Nah, betapa fananya hidup ini tanpa tujuan hidup. Mau kemana? Kalau sudah diberkati, sudah ada kekayaan, mau kemana? Saudara-saudara, apa tidak ada? Nah, sebab itu Daud katakan, hidupku fana, akan menghadapi ajalku. Percuma hidup ini. Rasanya begitu, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya sampaikan kepada saudara satu rahasia firman Tuhan, supaya hidup ini berguna, supaya hidup ini ada artinya, bukan hanya sambil lalu.
atau artinya tidak abadi. Ada. Tuhan mau pakai saudara. Saudara Tuhan dan mau pakai saudara dan saya. Selagi Tuhan masih beri kesempatan kepada kita hidup, selagi Tuhan masih berikan kesempatan kita boleh bernapas, selagi Tuhan masih berikan umur panjang dan sehat, mari kita muliakan Tuhan. Karena Dia adalah satu-satunya juru selamat. Keselamatan itu adalah anugerah, pemberian, bukan murahan. Tuhan berikan keselamatan. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Anugerah. Bukan usaha kita, tapi pemberian Allah. Setelah anugerah diberikan kepada kita, keselamatan diberikan kepada kita, mari kita pakai diri kita ini. Gunakan diri kita ini. Berguna untuk Tuhan. Muliakan Tuhan. Supaya satu saat kita dipanggil oleh Tuhan. Artinya dipanggil oleh Tuhan menemui ajal. Kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Gunakan hidup kita ini. Selagi kita masih bisa bekerja, masih bernapas, masih kuat, masih diberikan umur panjang. Saudara-saudara, kerja. Apa yang kita mau kerjakan supaya menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara, apa? Mungkin di dalam ibadah saudara, dalam gereja saudara, pekerjaan Tuhan, apa yang saudara bisa layani, layani yang sungguh-sungguh. Sebab ada upah yang Tuhan sediakan bagi saudara. Sebagaimana yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Nah, saudara, tidak sia-sia. Apa yang saudara kerjakan itu tidak sia-sia. Tuhan sudah catat semua. Ya. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58 dikatakan begini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, janganlah goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam pekerjaan Tuhan, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, tidak sia-sia. Giat. Kegiatan apa yang saudara ambil? Kegiatan dalam pelayanan, kegiatan dalam besuk, kegiatan dalam memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Kerjakan semua dengan semangat, dengan giat. Tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi bukan sebagaimana dikatakan oleh Daud, ya, fana. Tidak. Fana itu berarti tidak ada artinya. Hidup ini tidak berarti. Hidup ini akan menghadapi hukuman. Tapi kalau kita kerja buat Tuhan dengan sungguh-sungguh, kita miliknya Tuhan, kepunyaannya Tuhan, layani Tuhan, pasti tidak sia-sia. Ada artinya. Mulai hari ini buat sampai selama-lamanya. Bagi keluarga, bagi famili, bagi kehidupan kita, Tuhan sudah siapkan berkat buat saudara dan saya. Baik di dunia ini, baik di dalam surga. Tuhan sudah siapkan, jadi tidak fana. Amin. Inilah firman Tuhan hari ini buat kita dengar bersama-sama. Jadilah hidup diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kupanggil dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan pagi hari ini. Kiranya saudara-saudara kita yang mendengarkan boleh mendapat berkat, supaya tidak hidup dalam keputusasaan, supaya melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Ingat akan Tuhan, karena Tuhanlah yang memberi kekuatan, Tuhan yang memberi kesehatan, Tuhan yang memberikan berkat, supaya kehidupan ini berarti melayani Tuhan, supaya tidak hidup yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Semua saudara-saudara kami yang mendengarkan diberkati Tuhan, yang sakit disembuhkan,
yang susah dihiburkan, yang tidak ada jalan keluar dalam usaha, Tuhan berikan jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.